Apakah benar vaksin itu bisa mengakhiri pandemi COVID-19 ini? Jawabannya sayangnya tidak. Vaksin adalah salah satu senjata kita untuk membantu pandemi ini cepat selesai. Untuk mencapai herd immunity, ini vaksin harus bisa menimbulkan kekebalan pada 70% populasi orang Indonesia. Ya berarti kita butuh sekitar 160 sampai 180 juta vaksin. Semua obat atau vaksin yang akan digunakan untuk manusia itu harus melewati yang namanya uji klinis. Nah, uji klinis ini ada 4 fase. Untuk bisa dipasarkan minimal harus lulus uji fase 3. Jumlah produsen yang sudah masuk ke fase 3 ini belum banyak, sekitar 10 lah. Dan kalau saya lihat pemantauan efektivitas dan keamanan vaksin yang diteliti itu sekitar 1 tahun, ada juga yang 2 tahun. Baru mulai penelitian vaksin ini dari tengah tahun ini nih. Bahkan ada yang baru mulai di kuartal 3-4 penelitian. Nah, berarti kan logikanya baru selesai fase 3-nya tengah tahun depan atau akhir tahun depan. Bahkan kalau yang penelitiannya 2 tahun bisa tahun 2022 baru kelar uji klinis vaksinnya. Makanya nanti ada istilah yang namanya EUA, Emergency Use Authorization. Jadi EUA ini adalah kewenangan yang diberikan untuk sebuah produk yang belum selesai penelitiannya. Tapi minimal dia udah harus selesai uji fase 2. Dan efektivitas dan keamanannya ini sangat baiklah hasilnya di uji klinis fase 2. Dan dia sudah masuk ke fase 3 minimal 2 bulan. Apakah yang digembur-gemburkan pemerintah ini yakin bisa dapat EU apa belum, ya nanti kita tunggu aja. Nanti keputusan akhirnya memang di Badan POM, dan Badan POM sendiri akan mendapat banyak input dari tim peneliti vaksin maupun dari dokter-dokter yang ahli di bidang vaksinologi. Tapi seperti yang saya sudah terangkan sebelum-sebelumnya, karena efikasi dan efektivitas si vaksin ini tidak mungkin 100%. Dan apabila kita melihat desain penelitian vaksin-vaksin yang sebentar lagi mudah-mudahan keluar, subjek penelitiannya yaitu usianya rata-rata 18 sampai 59 tahun dan tidak melibatkan ibu hamil, ibu menyusui. Bahkan ada beberapa penelitian orang yang sakitnya yang diperkirakan bisa mengganggu respon kekebalan tubuh itu juga tidak diikut sertakan dalam penelitian. Nah itu kan berarti nanti anak-anak di bawah 18 tahun nggak bisa divaksin. Yang umur 60 tahun ke atas usia lanjut juga nggak bisa. Orang yang punya daya tahan tubuhnya kurang baik karena berbagai penyebab atau ada penyakit komorbid itu juga nggak bisa. Ibu hamil nggak bisa, ibu menyusui nggak bisa, karena belum ada datanya nih. Kalau belum ada datanya kan kita nggak bisa jamin keamanan dan efektivitasnya. Itu aja udah berapa tuh jumlahnya ya? Apakah mencakup tadi tuh 160 sampai 180 juta yang mesti divaksin kan segitu? Bisa nggak nyampe tuh. Belum lagi kalau misalnya ternyata efikasinya tidak terlalu bagus-bagus banget. Nah makanya itu saya mau menekankan sekali lagi, yang namanya virus itu selalu ada resiko untuk bermutasi, berubah tuh strukturnya sehingga bisa jadi lebih ganas maupun jadi lebih jinak. Kan cuman kita nggak bisa prediksi mutasinya dia ini bakal kayak gimana. Kapan virus itu bermutasi? Kalau dia makin sering berkembang biak. Kapan dia makin sering berkembang biak? Ya kalau dia terus-menerus mengenai banyak orang. Makanya nih tetaplah kuncinya nomor 1, kita menjaga diri kita supaya jangan ketularan. Karena sampai saat ini belum ada senjata tunggal yang benar-benar bisa bikin duar selesai gitu pandeminya. Saya tidak akan berhenti dan bosan untuk menyorakan mari kita membiasakan protokol kesehatan. Sorry ya, saya harus bilang jangan baper kelamaan atau jangan denial kelamaan. Ini tuh COVID nih ibarat udah kayak orang diputusin baper terus ya nggak bisa move on ya. Udah ini udah saatnya kita move on. Itu sudah terlalu banyak dampak jelek dari pandemi ini kalau nggak kelar-kelar. Nakes apalagi ya udah banyak yang meninggal. Mari kita stop denial. Kita harus mulai menerima kenyataan kita harus berdampingan dengan COVID ini. Secepatnya merubah pola hidup yang lama ke pola hidup yang baru yang mementingkan protokol kesehatan dalam keseharian. Nanti begitu vaksinnya keluar akan lebih cepat lagi kelarnya kalau semua orang sudah kompak. Dan secara khusus saya juga mau berterima kasih untuk berbagai pihak dan juga teman-teman influencer yang senantiasa menyerukan protokol kesehatan, menyemangati masyarakat dan juga tenaga-tenaga kesehatan dalam bekerja ya. Cuman saya mau berpesan nih ya, meskipun teman-teman semua niatnya sudah sangat baik dan selalu menyorakan, tolonglah ketika tampil di media, apalagi tampilnya nih nggak sendirian nih, kan kalau saya sendirian di rumah nggak ada orang lain. Oke lah, tanpa pakai masker segala macam itu nggak masalah. Tapi kalau kalian menampilkan foto atau video atau cuplikan yang melibatkan orang lain, konsisten dong. Tetap terapkan protokol kesehatan lah ya. Nggak peduli alasannya apalah, ruangan sudah disteril kayak atau tamu podcastnya udah di rapid kayak segala macam. Tidak ada yang pernah bisa menjamin 100% bahwa orang di depan kalian itu OTG apa bukan. Jadi konsisten yang dikatakan ya support protokol kesehatan, ya tunjukkan dong kalau dilakukan. Kalau ada orang lain
pakai dong maskernya. Tetap jaga dong jaraknya. Kalau perlu pakai face shield. Dan cuci tangan. Saya sih justru mengharapkan misalnya nih sinetron di TV, ya udah semua aktornya terapkan protokol kesehatan. Kalau misalnya semua masyarakat melihat public figurnya, pejabat, segala macam influencer yang mereka kagumi itu benar-benar disiplin dan konsisten, itu lama-lama nyeplak. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, khususnya bagi para public figure, pejabat pemerintahan, influencer. Mari kita kompak menjadi contoh yang baik, berdisiplin selalu dalam menerapkan protokol kesehatan, supaya pesan kita makin masuk ke masyarakat yang mendengar. Baik, akhir kata, salam sehat selalu, senantiasa waras, makin waras. Sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye.